Hei, tukang antar, cepat pindahkan sepedamu. Jangan menghalangi jalan tamu lain. Tidak. Tuan Liu, Anda di sini. Ada tempat parkir di garasi bawah tanah. Aku akan memasukkan mobilmu. Hei, mengapa kamu belum pergi? Pergi sana. Ini saudaraku yang sialan. Buka matamu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Mian, sudah berapa tahun kita bersaudara tidak berkumpul? Aku harus bilang seragam kerjamu ini benar-benar sesuatu kan? Ini berarti kamu akan menjadi orang besar di masa depan. Tidak sama sekali. Jangan memujiku seperti itu. Aku hanya seorang kurir. Jika kau terus mengatakan itu, aku akan terus mengantar makanan saja. Tidak. Hari ini, kakakmu sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Kakak, kita sudah sampai. Hari ini, aku tidak mencoba pamer di depanmu. Aku ingin memberitahumu. 4 saudara asrama kita, di depan kita. Uang, kekuasaan. Hari ini tidak ada artinya. Hari ini kita hanya punya satu kata, kegembiraan. Mari kita buang pandangan duniawi. Baiklah. Ini bukan teman asrama kita. Ayo masuk. Ayo masuk. Saudara-saudari, aku akan bicara sedikit. Mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut kakakku, pengantar barang Wang Mian. Ya Tuhan, bukankah ini anggota komet olahraga sekolah kita? Dulu di sekolah, betapa mulianya dia. Beraninya kau bicara seperti itu pada kakakku. Kau tidak sopan. Kakak Wang, mengenakan jubah kuning kekaisaran, yang Maha Agung ke-95. Status Anda adalah yang tertinggi di sini. Setidaknya aku harus bersulang untukmu. Yang mulia, silakan minum dari olah jenderal kota ini. Apa kau gila? Aku, Wang Mian, bertindak dengan hati nurani yang bersih. Kenapa kau harus hari ini mempermalukanku seperti ini? Sebentar lagi, aku akan memberimu ulasan bintang 5. Kau benar-benar keterlaluan kan? Wang Mian, aku bilang hari ini adalah reuni universitas. Apakah Li Jing teman sekelas? Aku lupa memberitahumu. Li Jing dulu bersamaku. Lalu aku bosan dengannya. Dan kemudian dia pergi bersamanya. Ayo. Ku dengar. Kau bahkan belum menyentuh Li Jing kan? Li Jing sangat lentur. Liu Qing, apa salahku sampai membuatmu tersinggung? Sampai kau harus mempermalukanku seperti ini? Wang Mian, tahukah kamu mengapa kamu tidak punya apa-apa sekarang? Kamu harus menanggung kesulitan pahit dan menoleransi penghinaan ribuan orang. Kamu harus mengingat semua orang yang hadir hari ini yang telah menghinamu. Simpan di hatimu. Kamu tidak bisa begitu saja, tanpa keraguan, keluar dari ruangan ini. Kalau tidak, dalam hidup ini, kamu tidak akan mencapai apa-apa. Baiklah. Lanjutkan musik, lanjutkan tarian. Oh, tidak apa-apa, Ibu. Ayo pergi. Ibu, bagaimana menurutmu gedung ini? Bahkan ada kolam renangnya. Bagaimana kita bisa datang ke tempat ini? Halo, boleh saya tanya? Anda butuh bantuan? Aku di sini untuk melihat-lihat rumah. Saya sarankan Anda pergi cari di tempat lain. Rumah-rumah di sini bukan untuk orang biasa, untuk mampu membeli. Apakah ada ruang tunggu di sini? Ibuku tidak enak badan. Dia ingin istirahat sebentar. Ini kantor penjualan, bukan tempat penampungan. Dan ruang tunggu VIP. Apakah Anda pantas? Nak, mungkin kita harus. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk kita. Tidak apa-apa. Aku ambil yang ini. Villa ini, totalnya berharga 9 juta. Ini satu-satunya. Dalam phase proyek ini, dengan kolam renang pribadi, hanya pembayaran penuh yang diterima, tidak ada hipotek. Melihat Anda bahkan tidak berani membakar uang kertas sebanyak ini. Aku ambil. Villa ini, siap untuk segera ditempati. Dekorasi interiornya sangat mewah. Lihat, Anda bahkan tidak mampu membeli lampu. Mengapa Anda berpura-pura kaya di sini? Aku bilang, aku ambil yang ini, pembayaran penuh.
Bayar. Kata sandinya 68. Tuan, Anda. Pergi, 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 pergi. Oh Tuan. Anda adalah tamu terhormat kami. Dia baru. Kami sungguh minta maaf. Permisi. Sedangkan aku, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Tapi menyuruh seseorang keluar begitu mereka masuk. Ini pertama kalinya saya mengalami hal itu. Bagaimana biasanya kami melatihmu? Bagaimana bisa kamu bertindak seperti ini? Aku tidak ingin bicara lagi. Keluar sekarang. Mulai besok. Kamu tidak perlu datang bekerja. Cepat pergi. Kapan saya bisa pindah masuk? Anda membeli rumah ini dengan pembayaran penuh. Saya bisa memberikan Anda kunci sementara sekarang juga. Setelah prosedur selesai, kami akan memberikan Anda kunci rumah permanen. Kemarilah. Ayo pergi. Hei Tuan. Saya bisa membantu Anda mengemudikan mobil kembali. Tidak perlu. Saya masih harus mengantar makanan nanti. Saat kita pindah nanti, kita bisa pindahkan barang perlahan sendiri. Mama, aku akan mengantarmu untuk melihat rumah baru kita. Kita akan memindahkan barang-barang secara bertahap. Biarkan dulu kamu nikmati kedamaian dan kenyamanan. Ayo pergi. Baiklah, hati-hati. Masyarakat sekarang sangat toleran. Bahkan seorang pengantar makanan bisa dengan santai masuk ke area villa. Villa di sini. Apa kau benar-benar akan membelikannya untukku? Tentu saja. Sayangku sangat cantik. Dan bekerja sangat keras. Setiap malam. Membeli villa bukan apa-apa. Aku tidak seperti beberapa orang yang hanya menumpang hidup. Aku sungguh belum pernah melihat orang tak tahu malu seperti itu. Hei. Kamu kemari. Saya tidak ingin melihat sampah apapun berkeliaran di depan pintu saya. Ya. Pergi. Jangan ganggu pemilik kami yang paling terhormat. Anda tidak mampu menyinggungnya. Dia. Pemilik yang paling dihormati. Dia hanya seorang pengantar barang. Bisakah kamu bicara dengan benar? Dia membayar penuh untuk villa termahal kami. Siapapun yang mampu membeli villa kami, aku tak peduli dia pengantar barang atau bukan. Jika kamu tidak mampu, cepat pergi. Jangan jadi pengganggu di sini. Kamu. Hei. Halo Wang Mian. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Lain kali aku pasti akan. Jika kau tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Aku sudah memberimu kesempatan. Halo, ini Li Jing. Aku punya berita tentang Wang Mian. Berita. Aku yakin kau akan sangat tertarik. Tapi berita ini, aku tak bisa memberitahu kamu cuma-cuma. Hei. Bukankah ini saudaraku yang baik? Pangeran pengantar barang. Hei. Bagaimana kau mengantar makanan ke area villa? Sudah berapa kata baik yang kamu bilang ke satpam? Jika nanti kau tidak bisa keluar, aku akan membantumu menyapa satpam. Saya tidak punya saudara seperti kamu yang mengharapkan saya mati. Masih marah padaku? Aku hanya bercanda denganmu, oke? Jika tidak ada yang lain, saya mau pulang. Hei. Bahkan pengantar barang pun bisa tinggal di villa sekarang. Hei, bukankah sepeda listrikmu harus dibawa ke tempat parkir bawah tanah? Ini aku. Periksa dengan saksama untukku. Di belakangnya, apakah ada yang mendukungnya? Dulu di sekolah, dia selalu lebih unggul dariku. Sialan, seorang pengantar barang masih ingin mendominasiku. Host, Anda telah membuka hadiah pengguna baru, sistem navigasi cerdas. Apakah Anda ingin mengklaimnya? Klaim. Untuk perjalanan Anda di masa depan, akan ditangani oleh sistem. Anda memiliki pesanan baru. Jalan di depan macet.
Rute terpendek telah direncanakan untuk Anda. Mulai sekarang, perjalanan Anda akan ditangani oleh sistem. Wow, jauh lebih cepat dari kecepatan biasa saya. Hari ini aku dapat minimal 500 lebih banyak dari sebelumnya kan? Aku akan langsung mengantar barang dan keluar. Ini masih kakak uangku. Kau bahkan mengantar makanan ke area villa sekarang. Kenapa kamu lagi? Ini kamu. Halo, Aku sudah bilang padamu, ayahku tidak menyambutmu. Dia tidak mau melihatmu. Jangan datang ke sini lagi. Jangan berkata begitu. Kami tumbuh bersama. Paman Chen melihatku tumbuh dewasa. Aku di sini sekarang, hanya untuk mengunjungi sesapun. Ini juga cara untuk memenuhi bakti atas nama saudaramu. Aku melarangmu menyebut saudaraku. Kalau bukan karenamu, saudaraku tidak akan mengalami kecelakaan. hai. Saya bilang padamu Liu Qing. Apa yang kamu lakukan? Ada apa Direktur Wan? Nasihat apa yang kau punya? Kamu benar-benar bukan orang yang baik. Dulu saat kita masih sekolah. Kenapa saya tidak melihatnya waktu itu, dan bahkan memanggilmu saudara? Memikirkannya sekarang benar-benar menjijikkan. Belum terlambat untuk melihat dengan jelas sekarang. Hei Direktur Wang, bagaimana kalau begini? Mari kita berkumpul di lain hari. Bagaimana tepatnya saya menyinggungmu? Kau telah menyinggungku dalam banyak hal. Jangan berpura-pura sepanjang hari menjadi seorang pria terhormat. Kau tidak pantas. The film was Bajingan macam translated apa kau and ini? narrated by Liu Qing, M aku tidak Media. mau melihatmu. Dan tidak mungkin aku bersamamu. Jangan datang ke rumahku lagi. Baiklah. Akan kulihat. Selain aku Liu Qing, siapa yang berani menikahimu? Saya berani. Ayo pergi. Luo Ying ada di sini. Cepat, cepat, cepat. Dudulah, kamu datang tepat pada waktunya. Kebetulan aku sedang memasak makanan di kompor. Mari makan bersama sebentar lagi. Awalnya, aku tidak lapar. Tapi mencium aromamu, aku benar-benar ingin mencicipinya. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayahku sudah pindah. Kamu tidak ada di sekitar sini beberapa hari terakhir ini. Aku sering datang ke tempat Bibi. Bibi sangat baik padaku. Hei, kalian berdua mengobrol dulu. Supku masih direbus di kompor. Ya. Dengan ayahku di sini, Liu Qing tidak akan berani melakukan apapun, meskipun kamu baru saja menyinggungnya. Tidak masalah. Bahkan jika apa yang baru saja terjadi, tidak terjadi. Saya sudah menyinggung Liu Qing. Sampai mati. Tidak apa-apa. Jika terlalu banyak kutu, mereka tidak menggigit. Gadis itu, Yang itu. Dia mantan pacar saya. Dulu saat saya tidak punya uang. Dia meninggalkan saya. Sekarang, aku harus pulang. ya. Hai. Mama tahu Li Jing menyakitimu. Luo Ying adalah anak yang sangat baik. Lihat, dia juga sangat cantik. Sangat lembut. Hai, menurutku kalian berdua masih cukup cocok bersama. Mama, saya tidak mau memikirkan hal-hal ini sekarang. Saya hanya ingin mencari uang dengan benar, agar kamu bisa hidup enak. Ini, Halo, pesananmu. hei. Aku mengenalmu. Saya tidak mengenalmu. Hai, kakakku memang benar. Apakah kamu tahu Tai Chi? House mengaktifkan misi sampingan. Dapatkan warisan Grandmaster Tai Kai. Setelah mengalahkan Jia Mingji, dapatkan buff permanen. Ya, The film was translated and narrated by M tidak, Media. tidak. Hei. Baiklah, kamu punya beberapa keterampilan. Mingji, kamu tidak akan berkelahi dengan pengantar barang itu kan? Kami dari tim provinsi. Bukankah itu sedikit seperti perundungan? Ini hanya untuk bersenang-senang, bukan kompetisi. Pengantar barang itu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Ayo, The
film was Guru saya pernah translated berkata, and narrated by gerakan-gerakan yang M. Media. terlalu mencolok ini hanya untuk pamer. Semua pamer tanpa isi. Aku tadi belum siap. Aku ceroboh. Kali ini, aku tidak akan mengalah padamu. Berani mencoba lagi? Ayo. Kamu dari tim provinsi. Bahkan kalah sama pengantar barang. Pengantar barang yang perkasa, aku sudah upload online untukmu. Jika pelatih memarahiku, kamu juga tidak akan lolos. Wang Mian. Wang Mian. Kau sudah punya orang lain kan? Ini karena wanita ini, kau tidak menginginkanku lagi, kan? Apa bedanya kau dan aku? Untuk apa kau berpura-pura mulia? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau akan menyesali ini. Luo Ying. Pulanglah sendiri. Hai. Oh astaga. Fauzi. Sepeda listriknya hilang. Oh tidak. Kal. Kalau menurutku, jangan sia-siakan hidangan ini. Lagi pula motornya tidak bisa ditemukan. Ayo kita kembali dulu dan bersama Bibi. Makan dulu. Itu sepeda listrik Infinite. Hidupku. Fauzi. Kau benar-benar santai sekali. Kakak Mian. Kamu tinggal di sini sekarang. Ya, hari ini, aku membawamu ke sini untuk mengenal tempat ini. Mulai sekarang, kau bisa datang sendiri. Kakak Mian, aku masih bisa datang ke sini di masa depan. Datang aja nggak cukup. Kamu juga boleh nginap. Kamar tidur di dalam. Pilih saja yang kau suka. Bagaimanapun di rumah ini, hanya ada mamaku dan aku. Beberapa hari yang lalu, aku mencari pengasuh untuknya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia mengusirnya. Ayo pergi. Mama. Mama. Kakak Mian. Mulai sekarang, kamu adalah kakak kandungku. Kalau bukan, karena kamu, aku tidak akan pernah seumur hidupku bisa tinggal di rumah seperti ini. Baiklah, berhentilah mencoba merayuku. Mulai sekarang, berhenti menyampaikan pesan untuk Li Jing. Itu yang paling penting. Mengerti? Aku janji, musuh kakak Mian adalah musuhku. Kal, aku akan membawamu untuk mencari uang saku. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Kakak, lagi pula mobilnya sudah tidak ada. Aku tidak bisa mengantar lagi kan? Kal, aku akan menyiapkan permainan untuk kita. Hai. Kita di sini untuk berkompetisi, bukan untuk bermain-main. Para penyelenggara sudah menyiapkan semua ini. Disiapkan. Ini. Hai. Apa yang kau lakukan? Zhou Jing. Menurutku kalian berdua cukup santai. Kalian berdua tidak jadi antar makanan. Masih sempat juga kalian datang ke tempat begini. Apa kau lupa? Terakhir kali, saat kau bertanding melawanku, kau hampir, bahkan tidak menyentuh bola. Kalau bukan karena fakta bahwa kamu masih agak berguna, hari ini, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini dengan lututmu. Kalau begitu, sekaranglah saatnya. Kenapa tidak hari ini? Mari kita bertanding lagi. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu merendahkan. Kamu tidak takutkan? Apa yang perlu ditakuti? Kalau begitu, pertandingan saja. Kalau aku menang, bagaimana menurutmu? Jika kau kalah, berikan aku 1 juta. Namun, aku akan membantumu mencapai sesuatu yang kau inginkan. Bermain perang urat saraf. Kalau aku menang, kamu akan berlutut dan memanggilku ayah. Ayolah. Zhou Jing. Jangan-jangan kau dikirim surga untuk menjadi anak penghambur uangku ya? Diam, ini belum selesai. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, masih belum pasti. Bagaimana? Sudah yakin sekarang? Lagi, Selesaikan dulu skor dari putaran terakhir. pernahkah kamu melihat uang sebanyak itu? Haru, apa kamu bilang aku akan ingkar janji? Kau tidak akan pernah tahu. Kau bayar pakai kartu. Atau dengan memindai kode. Terima kasih.
Kal. Kal, kamu hebat. Sebelum ini, kamu menyembunyikannya dari kakakmu. Aku tidak menyangka, kamu punya keahlian ini. Kalau tahu lebih awal, aku sudah bawa kamu ke sini. Uang hadiah untuk setiap kompetisi. Cukup besar. Bagaimana aku bisa punya waktu sebelumnya? Sehari, mengantar makanan lebih dari 10 jam. Dan masih bermain ini. Aku bahkan tidak bisa makan makanan panas. Tapi, Kal, sekarang kamu tidak perlu mengantar makanan lagi. Kal, apa kamu butuh pengikut? Aku bisa melakukan apa saja. Cukup bicara. Besok, cepat beli sepeda listrik. Jika aku tidak mengantar makanan, apalagi yang bisa kulakukan? Ayo pergi. Aku bahkan belum pulang, dan kau menyeretku ke sini. Sudah duduk di sini setengah jam. Sebenarnya apa yang ayahmu inginkan dariku? Apakah itu karena bantal itu dari terakhir kali? Ayahku tidak sekecil itu. Kamu pikir, semua orang sepertimu. Ada apa denganku? Jangan gugup. Aku tidak akan mempersulitmu. Karena bantal itu. Paman. Tolong jangan diambil hati. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bicara omong kosong. Aku hanya punya satu putri ini. Ibunya meninggal lebih awal. Bagaimana dengan kakaknya? Jangan bicarakan itu. Dia punya kesan yang cukup baik tentangmu. Kamu yang pertama dalam beberapa tahun. Apa kamu mengerti maksudku? Paman. Apa yang paman lakukan? Apa kamu sudah mempertimbangkan untuk berganti profesi? Aku bisa mengatur posisi untukmu di perusahaanku. Kenapa ini terasa seperti sebuah amanat? Astaga. Dan punya ayah. Membantu menyatakan cinta. Paman, untuk saat ini. Aku tidak mempertimbangkan untuk berganti profesi. Pekerjaanku saat ini, aku juga sudah menandatangani kontrak untuk itu. Dan juga aku adalah tipe orang yang suka setia pada satu hal. Mengenai masalah hati, aku juga belum mempertimbangkannya untuk saat ini. Saat ini aku hanya ingin mencari uang dengan baik, agar ibuku bisa hidup dengan baik. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap berterima kasih paman. Namun, aku harap, jika di masa depan, tidak ada masalah lain, kau tidak akan pergi dan mengganggu pemulihan ibuku. Bahkan kepribadian mereka sangat mirip. Mungkinkah? Ayah, aku sudah mendapatkan rambutnya. Kita akan segera The film mendapatkan was hasilnya. translated and narrated by M Media. Yang diberikan oleh sistem. Sepeda listriknya bagus, cepat, dan tidak perlu diisi daya. Hanya saja terlalu mahal. Itu menghabiskan 300 poin lagi dariku. Halo, pengirimanmu. Halo hai. Host, hadiah terpitu. Boneka pengganti. Dapat mati sekali untuk host. Tanpa lawan menyadarinya. Host, apakah Anda ingin menggunakannya? Kamu adalah Wang Mian kan? Bukan kakak. Kau salah orang. Aku bukan Wang Mian. Tidak mungkin. Informasi dari pemberi kerja. Tidak mungkin salah. Tidak, kalau begitu sistemnya, bisa juga salahkan. Aku sungguh bukan Wang Mian, kakak. Aku sudah meretas sistemmu. Jujur saja. Bukan kakak. Aku akan mati. Katakan saja siapa itu. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Prinsip kami. Jangan mengungkapkan informasi apapun tentang pemberi kerja. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Jika kau tidak memberitahuku, aku di sini hari ini, dan aku akan mengeringkan darahmu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ini Liu Qing, ini Liu Qing. Liu Qing lagi. Gila. Jo. Kenapa kamu? Paman Qian di mana? Dia keluar. Aku kebetulan sedang keluar untuk suatu urusan. Jadi aku datang menjemputmu. Itu benar-benar merepotkanmu. Melayani wanita cantik seperti ini. Melayani adalah kehormatanku. Kata-kata pria. Seperti hantu penipu. Kau belum mencicipinya. Bagaimana kau tahu kalau itu manis? Di masa depan, kau harus minum lebih sedikit alkohol. Untuk acara seperti ini, lebih baik jarang datang. Aku, bagaimanapun juga wakil presiden grup Chin. Adegan kecil ini. Aku masih bisa mengatasinya. Kesehatanmu penting. The Sebenarnya, film was translated and narrated by M Media. apa yang sedang kamu pikirkan? Aku
Aku ingin mengalaminya lagi. Ayahku benar-benar. Dia bahkan tidak pulang untuk ulang tahunku. Bukankah dia membelikanmu hadiah? Tapi yang kuinginkan adalah dia. Ini pertama kalinya tahun ini. Ayah tidak bersamaku untuk ulang tahunku. Bukankah aku di sini bersamamu? Ayo, pejamkan matamu. Buka matamu. Jadi, kau tidak hanya bicara. Aku bukan orang seperti itu. Paman Chan mempercayakanmu padaku. Ulang tahun pertamamu. Tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Ayo, buat permintaan. Maukah kau menikah denganku? Aku tahu. Kak, saya sudah menyembunyikan sepatunya. Saya juga sudah menyiapkan permainan kecilnya. Tinggal nunggu kakak ipar datang sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan menikah dengannya. Ini berarti ini adalah takdir yang telah ditentukan, yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Saya bisa memintanya mengajari saya setiap hari untuk berlatih Tai Chi. Saya yakin saya bisa mengalahkannya sekali. Bagaimanapun, saya masih muda. Xiaoji, dia adalah kakak iparmu. Dia bukan pelatihmu. Jika kau punya nyali, suruh dia pergi ke tim provinsimu dan menjadi pelatih di sana. Kakak ipar saya pasti bisa melakukannya. Namun, dia sepertinya lebih suka mengantar makanan. Saya bisa meminjamkan mobil saya kepadanya. Kau hanya main-main. Hei Kan, menurutmu kakak ipar saya akan menemukan sekelompok? Siapa sih yang jemput pengantin wanita? Bukan sekelompok yang mengantar makanan kan? Bagaimana bisa begitu? Kau tidak akan pernah tahu. Sudah hampir waktunya. Mereka seharusnya sudah di sini sekarang. Dia tidak akan kabur untuk mengantar makanan di tengah jalan kan? Tidak ada yang menjawab. Dia pasti sedang dalam perjalanan. Dia mungkin tidak mendengarnya. Dia tidak bisa datang. Di mana lubang kancingku? Wang Mian. Selamat. Bagaimana dengan orang-orang di luar? Orang-orang di luar. Kau harus bekerja sama denganku dengan jujur. Orang-orang di luar semuanya baik-baik saja. Jika kau tidak patuh, aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Apa yang kau ingin aku kerjasamakan? Kau harus ikut denganku. Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa yang ingin menemuiku? Suruh mereka datang ke sini dan menemuiku. Kau ikut denganku. Kau akan secara alami tahu siapa yang ingin bertemu denganmu. Omong kosong macam apa ini? Tidak mungkin. Kau sangat mencintainya, bukan? Kalian berdua benar-benar sedikit pasangan yang sempurna. Tidak mungkin aku akan membiarkannya menunggu sendirian di hotel. Aku tidak bisa melakukan itu. Menarik. Tapi jangan khawatir. Aku adalah seseorang yang selalu bertindak dengan prinsip. Di hari pernikahanmu, aku pasti tidak akan membuat masalah. Bagaimanapun juga, kau tidak akan memiliki kesempatan kedua. Apa maksudmu dengan itu? Arti harfiah. Apakah sulit dimengerti? Aku lupa memberitahumu. Liu Qing yang asli sudah mati. Liu Qing. Apakah itu kau? Liu Qing. Siapa sebenarnya kau? Keluar. Keluar. Liu Qing.
Tidak. Kau bukan Liu Qing. Siapa sebenarnya kau? Tentu saja aku Liu Qing. Kakakmu yang baik. Tidak. Kau jelas bukan Liu Qing. Liu Qing tidak sekejam dirimu. Apa yang kau lakukan pada Liu Qing? Aku terlalu mengenalmu. Kau masih belum cukup mengenalku. Tapi itu tidak masalah. Begitu kau mati, kau bisa bertemu Liu Qing yang asli. Bukankah kau bilang seseorang ingin menemuiku? Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Biarkan aku memberitahumu. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain memikirkannya saja tak boleh. Terutama kau sebaiknya tetap di sini. Jika kau tidak patut, maka aku hanya bisa menyuruh seseorang pergi mencari Chen Luoyin dan membawanya ke sini. The film Agaknya was translated and kau benar-benar narrated ingin by bersatu M. kembali Media. dengannya di sini kan? Jangan sakiti dia. Selama kau patut, aku tidak akan mencarinya. Siapa yang nyuruh kamu perlakukan dia begitu? Siapa yang memberimu keberanian? Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di sisimu. Semua yang kau perintahkan, sudah kulakukan. Tapi pada akhirnya, kau malah membuka jalan baginya. Aku menolak untuk menerima ini. Apa yang kuajarkan padamu? Apakah kau akan menggunakan semuanya melawanku? Benarkah itu? Aku tidak akan berani. Ini sungguh sembrono. Kembali. Dan hukum dirimu dengan 30 cambukan. Kau tahu, aku bisa melihat semuanya. Bagaimana dengannya? Urusannya bukan urusanmu. Keluar. Siapa kau? Apakah kau benar-benar tidak punya kesan sama sekali tentangku? Orang jahat sepertimu. Pasti kuingat kalau pernah bertemu kamu. Tapi sayangnya, aku benar-benar tidak punya kesan tentangmu. Aku bukan orang jahat. Katakan saja apapun yang kau suka. Bagaimanapun, ini adalah wilayahmu. Lagi pula, apakah orang baik memperlakukan tamu seperti ini? Selama bertahun-tahun, aku telah berbuat salah padamu. Tapi aku punya alasanku sendiri. Tunggu sebentar. Kau salah paham, bukan? Apakah kau mengira aku orang lain? Itu tidak mungkin. Cepat lepaskan aku. The film was Aku buru-buru translated ingin menikah. and Kalau narrated begitu, by M. apakah Media. kau bersedia mendengarku menceritakan sebuah kisah padamu? Jika aku bilang tidak, kau tidak akan mengatakannya. Apakah kau ingin berdiri dan mendengarkan? Atau duduk? Kisahku sangat panjang. Singkat cerita, Aku adalah ibu kandungmu. Karena terpaksa, aku baru kemudian menyerahkanmu kepada Nyonya Chen Mei. berhenti di situ. Aku tidak ingin mendengar ini. Sejak hari kau meninggalkanku, kau kehilangan hak untuk memberitahuku hal-hal ini. Lagi pula, dan menggunakan metode ini, Aku punya alasanku sendiri. aku tidak peduli. Dan aku tidak ingin membiarkanmu mengganggu hidupku saat ini. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Selama kau bisa kembali ke sisiku. Aku sudah punya semua yang aku inginkan. Aku tidak membutuhkanmu. Aku juga bisa menghancurkan kapan saja hal-hal di sekitarmu. Termasuk Chen Mei. Kamu. Ini adalah sikapmu. Ibuku bisa melepaskan segalanya untukku. Dan ibuku tidak tahan melihat aku terluka sedikit pun. Bagaimana denganmu? Sejak aku datang ke sini sampai sekarang, pernah nggak kamu tanya satu hal pun ke aku? Aku tidak ingin kamu muncul dalam hidupku. Biarkan aku pergi. Cepat. Juga, kamu seharusnya tidak muncul di sisi ibuku. Apakah kamu mendengarku? Aku berjanji padamu. Tapi, kau juga harus berjanji padaku satu hal. Katakan padaku. Aku harap kau bisa mengakui keluarga kandungmu.
Tidak ada diskusi. Sejak hari kamu meninggalkanku, sejak hari itu, dan seterusnya, Chen Mei adalah ibuku. Itu adalah rumahku. Satu-satunya rumahku. Aku sangat kecewa. Aku melahirkanmu dengan sia-sia. Darahku mengalir di nadimu, darahku. Hidupmu. Aku berikan semuanya padamu. Sebelum itu, kamu membantuku. Jika bukan karenamu, memukulku barusan. Beberapa hal. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Sejujurnya, ketika aku masih sangat muda, aku sudah tahu bahwa aku bukan anak kandungnya. Aku pernah berfantasi lebih dari sekali tentang seperti apa ibu kandungku. Seperti aku bahkan berfantasi bahwa suatu hari ibu kandungku bisa datang dan menjemputku. Tapi sekarang berbeda. Aku sudah dewasa. Aku adalah orang dewasa. Aku tahu bagaimana memilih. The film Aku was adalah translated manusia yang hidup and dan bernapas. narrated by Aku punya hati M-Media. dan perasaan. Aku tidak mau. Aku hanya tidak mau. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati di sini hari ini, aku tetap tidak akan mau. Maafkan aku, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memukulmu. Aku hanya terlalu cemas. Aku takut kau tidak akan mengakuiku. Aku terpaksa. Apakah ibu menyakitimu saat memukulmu? Aku bisa membawamu ke rumah sakit. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu lagi. Tidak perlu. Aku ingin pulang. Kembali ke rumahku sendiri. Bukankah aku di sini? Tempat di mana aku berada, itulah rumah. Apakah itu salah? Apa sebenarnya yang kamu The inginkan film was untuk melepaskanku? translated Bagaimana and bisa kau narrated by berbicara padaku M-Media. seperti itu? Semua yang telah kulakukan adalah untukmu. Aku hanya ingin memberimu semua hal terbaik di dunia ini. Kekuasaan, uang, status, wanita. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya semua padamu. Mengapa kau masih tidak mau mempercayai aku? Itu hanya yang kamu pikirkan. Itu sama sekali bukan yang aku inginkan. Semua yang telah kamu lakukan adalah semua untuk memuaskan keinginan egoismu sendiri. Itu sama sekali bukan untukku. Kau benar. Ini semua yang kuinginkan. Apa yang salah kulakukan? Jika dulu, bukan karena bertemu bajingan itu, aku tidak akan hamil sama sekali. Jika aku tidak hamil, aku tidak akan kehilangan pekerjaan itu. Keluargaku tidak akan meninggal. Aku membencinya. Semua ini salahnya. Kamu gila. Gunakan tubuhmu untuk membangkitkan Raja Naga. Tidak ada seorang pun yang lebih cocok darimu. Aku sudah ada di tanganmu sekarang. Sepertinya aku juga tidak bisa melarikan diri. Biarkan saja aku mati dengan pemahaman. Kamu melahirkanku. Kamu bahkan tidak akan menolak permintaan kecil ini dariku, bukan? Kalau begitu biarkan kepalamu di lehermu. Tinggal sedikit lebih lama. Bagaimanapun juga Raja Naga tidak keberatan beberapa menit tambahan. Biarkan kau juga merasakan betapa hebatnya hal yang telah kau lakukan. Jangan melihat-lihat. Tempat ini sudah kubersihkan. Kau tidak akan menemukan apapun. Kau seharusnya tetap di sini dengan patuh. Dan dengarkan aku sampai selesai. Baiklah. Raja Naga adalah yang paling maha kuasa di dunia ini. Dia bisa berubah menjadi bentuk apapun. Dia bisa menjadi angin. Dia bisa menjadi hujan. Hanya mereka yang setia kepada Raja Naga yang bisa melihatnya. Dia bisa membantumu mencapai semua keinginanmu. Saat ini Raja Naga terluka parah. Jadi dia ingin menggunakan tubuhmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi The film juru was bicara Raja Naga. translated and narrated by M-Media. Setiap orang yang melihatmu harus berlutut dan menyembah. Kamu adalah Raja Naga berikutnya. Raja Naga apaan? Bukankah ini jelas-jelas sek? Dan orang-orang benar-benar percaya ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk mempertanyakan Raja Naga? Kamu bahkan tidak tahu apa yang telah dianugerahkan Raja Naga kepadaku. Raja Naga menganugerahiku kehidupan kedua dan memberiku kekuatan tak terbatas dan memberiku umur panjang tak terbatas.
Memberi persembahan terbaikmu pada Raja Naga. Hanya itu yang bisa kulakukan bagi Raja Naga. Itu adalah kehormatanku. Itu adalah kehormatanmu. Lalu kenapa kamu tidak menawarkan dirimu kepada Raja Naga? Aku tidak layak. Aku terlalu rendah. Jika Raja Naga menghendakinya. Bahkan jika dia mengambil nyawaku. Aku akan bersedia. Raja Naga Maha Pengasih. Dia menganugerahiku umur panjang tak terbatas. Cukup. Terlalu banyak omong kosong. Sekarang biarkan Raja Naga menampakkan diri. Masih mencoba lari. Ibu. Pergi ke neraka. Qianming, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Bukankah itu si pengantar makanan? Kenapa kau tidak mengantar makanan hari ini? Malah berubah mengurusi urusan orang lain. Oi, benar. Aku ingat dia sepertinya. Apakah mantan pacarmu? Dan aku tidak butuh belas kasihanmu sama sekali. Aku ingat. Hari ini The adalah film was pernikahanmu kan? translated Apa and kau kabur dari narrated by pernikahanmu? M-Media. Atau kau diusir? Tidak sia-sia dia memikirkanmu setiap hari. Kau bilang. Apa kau masih memikirkannya setiap hari? Kau jalan. Lepaskan tanganmu. Sejak insiden itu dia dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Tapi bahkan, jika aku hanya seorang pejalan kaki, aku nggak tahan lihat kamu pukul wanita begitu. Hari ini di depan wajahmu aku akan memukulnya. Kau berani menggangguku. Kau pengantar makanan menjijikan. Kau berani memukulku. Percaya atau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati besok. Li Jing. Jaga dirimu baik-baik. Aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Jangan khawatir Bibi, semuanya baik-baik saja. Aku minta maaf. Bagus kamu kembali. Bagus kamu kembali. Cepat pergi dan ganti bajumu. Nanti aku akan minta Luaying mengobatimu. Mama bikinin kamu makan dulu ya. Apa yang terjadi padamu? Sulit untuk menjelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Aku akan istirahat sebentar dulu. Apa maksudmu? Kakakku menikah dan tidak mengundangku. Sekarang dia sakit, dan kau tidak akan membiarkanku naik. Kau terlalu tidak masuk akal. Kau masih berani memanggilnya kakak? Kakakku dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku bahkan harus bertanya pada orang lain untuk alamatnya. Ini pertama kalinya aku di sini. Meskipun kau adalah kakak ipar, kau tidak bisa bertindak seperti ini kan? Aku tahu kakakku beberapa tahun terakhir ini tidak baik-baik saja. Tapi, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Hei, kakakku tidak marah lagi padaku kan? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kalian berdua baru beberapa hari yang lalu? Aku nggak tahu kamu ngomongin apa. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Ayahku selalu melarangku keluar. Kakak. Kamu benar-benar Liu Qing. Seseorang menyamar sebagai kamu beberapa waktu lalu. Bagaimana kamu membuktikannya? Kakak. Sudah berapa tahun kita berteman? Hei, masa iya aku bohong sama kamu? Sama seperti saat di sekolah dulu. Gadis mana yang kau kejar? Aku tidak tahu. Gadis mana yang kau kirimi surat cinta? Aku tidak tahu. Setiap kali kau dan Xiaona masuk ke hutan kecil, kapan bukan aku yang membantumu? Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Tidak bisakah aku percaya padamu saja? Kakak. Dia sering menggangguku saat kita masih kecil. Sudah menikah pun, dia masih ganggu kamu.
Ceritakan padaku. Kalian berdua adalah pasangan yang sangat serasi. The film was translated Jangan bicarakan and itu dulu. narrated by Seseorang M menyamar Media. sebagai kamu beberapa waktu lalu dan hampir membunuhku. Aku memberitahumu, kamu perlu menyelidiki secara menyeluruh. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Aku tahu, kepulanganku kali ini, tepatnya untuk masalah ini. Kakak secara khusus menginstruksikanku tentang masalah ini. Jangan khawatir. Aku tidak bisa berkata lebih banyak. Aku bilang kamu ini. Kamu tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun ini. Hai, kakak Mufrina. Tapi serius, kau bahkan bisa tertipu. Betapa kau pasti mencintaiku. Orang itu benar-benar kejam. Pergi, pergi, pergi. Pergi cepat pergi. Cepat keluar dari rumahku. Pembicaraan macam apa itu? Sepertinya Liu Qing benar-benar di ujung akalnya. Dia pikir dia bisa menipuku dengan akting seperti ini. Tidak mungkin. Cepat ikut aku. Hei, ada apa? Apa yang terjadi? Ayahku tidak enak badan. Cepat periksa dia. Jika ada masalah, panggil dokter. Mengapa memanggilku? Dokter sudah di sini, cepatlah. Selamat host. Kamu telah membuka warisan tabib suci. Pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Kalian anggota keluarga harus segera bersiap untuk pemakaman. Ayah, Tenang dulu. Biar kulihat. Pengobatan tradisional Tiongkok. Tradisional Tiongkok hanya bisa mengatur tubuh untuk menyembuhkan penyakit serius. Itu sama sekali tidak mungkin. Budaya pengobatan Tiongkok telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan itu bukan hanya untuk menjaga kesehatan. Pada saat-saat kritis, itu masih bisa menyelamatkan nyawa. Ayah, ini mungkin sedikit sakit. Tolong tahan sebentar. Kau menusukkan jarum begitu dalam. Dia bisa saja diselamatkan, tapi kau mengacaukannya. Jangan khawatir dulu. Aku merasa sedikit lebih baik dari sebelumnya. Omong kosong. Beraninya kau mempertaruhkan nyawa pasien dan bercanda tentang itu. The film Tidak was ada yang berani menusuk translated and pada titik narrated vital by hidup dan M mati Media. pasien. Ayah. Mulai sekarang, kamu benar-benar perlu sedikit bersantai. Setelah kali ini, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu setidaknya harus hidup sampai 100 tahun kan? Baiklah. Jangan coba membodohiku. Tolong antarkan dokter keluar untukku. Bersikaplah sopan padanya. Baiklah. Tolong. Hoshi ada di sini. Ada apa, ada masalah? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kakak Mian. Aku hanya datang menemuimu. Hoshi. Mengapa kamu berbicara aneh sekali hari ini? Kakak Mian. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Tolong jangan salahkan aku di masa depan. Hoshi. Kita berdua adalah saudara terbaik. Ingat, jika terjadi sesuatu, kamu harus memberitahuku. Kau sama sekali tidak mengerti. Aku bukan kau. Aku tidak punya kemampuanmu. Dalam hidup ini, aku hanyalah pengantar makanan yang payah. Ada apa ini? Wang Hu. Kalian berdua bersaudara sedang bertengkar. Tidak bisakah kalian membicarakannya baik-baik? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kei Hoshi. Wang Hu, apa yang kau lakukan? Kakak Mian. Aku Wang Hu yang mengecewakanmu. Mulai sekarang, kita bukan lagi saudara. Kakak Mian, aku akan memberimu nasihat. Jauhi Liu Qing. Aku sudah bilang semua yang perlu. kau mesum. Kenapa kau tidak memakai baju? Tidak. Jelas-jelas kamu yang masuk tanpa mengetuk. Aku masih berpikir, kaulah yang mengambil keuntungan dariku. Kamu sudah siap? Aku mau bicara. Tunggu sebentar. Hai. Baiklah, baiklah, baiklah. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayahku diculik. Katanya aku harus bawa uang tebusan. Kalau tidak, mereka akan menyakiti ayahku. Gadis. Sedangkan aku
The Aku film baru was saja memiliki translated 206 and otot di tubuhku. narrated by M Media. Sekarang aku punya 207. Kamu mengerti maksudku kan? Ayahku dalam masalah. Apa kau mengerti? Aus, mengapa panik? Karena mereka menginginkan tebusan. Itu berarti mereka tidak akan bertindak gegabah. Kita masih punya kesempatan. Tapi itu ayahku. Hei, jangan khawatir. Aku sudah bersiap. Uangnya akan segera siap. Tolong jangan sakiti ayahku. Kami tidak tertarik pada orang atau uang. Membawanya ke sini juga merupakan jalan terakhir. Yang kami inginkan hanyalah sesuatu dari keluarga Chenmu. Hanya satu barang. Saya kira Nona Chen tidak akan menolakkan. Barang apa? Jangan setuju. Di ruang rahasia keluarga Chen ada brankas portabel. Aku ingin barang itu. Sepertinya Nona Chen sangat patuh. Tidak membawa lalat-lalat pengganggu itu bersamanya. Kenapa kau di sini? Cepat kembali. Ayah, Jangan pergi dulu. Apa yang kamu inginkan? Apakah ini benar? Bawa kasusnya ke sini. ayah, Ada apa ada situasi? Cepat bawa Xiao Yan dan pergi duluan. Cepat-cepat kau pergi. Bukan apa-apa. Aku pasti salah lihat. Ayo pulang. Putriku. Putriku, ada apa denganmu? Cepat-cepat, tolong. Putriku. Ayah, ada apa? Cepat gunakan jarum Prakmo untuk menyelamatkan putriku. Ayah, aku akan membantunya ke sofa dulu. Kamu pergi ambil jarum pra. Baik. Jarum. Dia satu-satunya putriku. Ayah, jangan khawatir dulu. Ayah harus istirahat sebentar. Tunggu sampai dia bangun. Baru kita akan tahu apa yang terjadi. Dia sadar, dia sadar. kukira. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baguslah kau sudah sadar. Tidak apa-apa, Luo Ying. Apa sebenarnya yang terjadi? Tadi malam, aku keluar ke ruang tamu. Lalu, Ini keterlaluan. Ayah, orang yang Luo Ying sebutkan, kami punya kabar. Aku masih punya sup yang mendidih di dapur. Betapa perhatiannya. Lihat, saya menemukannya melalui pengawasan. Begitu dia mencapai wilayah keluarga Liu, dia menghilang tanpa jejak. Keluarga Liu ini, mereka benar-benar keterlaluan. Apa mereka menganggap saya Chen Haiqiao sudah mati? Itu dia. Kau mengenalnya? Desas-desus di Jianghu mengatakan, namanya Ye Xiaoro. Keahliannya dalam racun sangat luar biasa. Semua orang cukup waspada terhadapnya. Cukup banyak orang. Semuanya telah jatuh ke tangannya. Seseorang yang begitu tangguh. Lalu mengapa dia? Dia rela menjadi pion bagi keluarga Liu. Masalah ini pasti ada banyak kerumitan tersembunyi. Aku akan pergi duluan untuk untuk mengintai situasi. Baiklah. Ye Xiaoro. Liu Qing, kemari. Dari mana anjing liar ini berasal? Ini kakekmu. kakak, aku yang akan mengurus ini. Sombong. Tidak berguna. Sudah kubilang, mengapa kamu selalu tidak pernah belajar dari kesal NMO? Hal yang tidak berguna. Selamatkan aku. Keluarga Liu kami tidak pernah memelihara sampah. Kamu jelas-jelas bilang kamu mencintaiku dan akan menikahiku. Kau hanyalah seekor anjing yang kubesarkan, Liu Qing. Kamu, Jika aku tidak takut kau akan meracuniku. Apa menurutmu aku akan mentolerirmu sampai sekarang? Menurutku, kamu lebih baik mengikutiku. mengikutimu. Dan mengikuti keluarga Liu. Apa bedanya? Ini berbeda. Aku bisa menyembuhkan semua racunmu.
Dan terlebih lagi, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Keterampilanku kalah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, apakah kamu tidak penasaran? Aku bisa mengajarimu manual rahasia jarum peraku, tapi kamu harus berjanji untuk tidak menyakiti orang lagi. Bagaimana dengannya? Aku tahu, kamu punya banyak cara untuk membuatnya berharap dia mati. Aku juga tidak akan menghentikanmu mencari balas dendam. Tapi hari ini, biarkan dia pergi dulu. Ayo pergi. Mohon tunggu. Kamu keluar tepat pada waktunya. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang mampu menaklukkan orang bernama Ye itu. Liu Xingban, Memang pahlawan muncul dari kalangan muda. jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, kamu sebaiknya mengatakannya langsung. Saya tidak peduli tentang perselisihan antara Anda dan Liu Qing. Namun, Liu Qing saat ini tidak bisa mati. Jadi, Saya tahu, Anda sudah bertemu Jilin. Liu Qing dibesarkan olehnya secara pribadi. Jika dia tahu, Anda mungkin kesulitan menjelaskan diri. bagaimana jika aku mengatakan tidak? Jangan sekali-kali berpikir pergi dari sini. Bahkan jika Raja Naga memohon padaku, sebelum aku menyelamatkannya, apakah ini sikapmu saat meminta bantuan? Mungkinkah Anda adalah Tuan Jiling? Putra kandung yang ditinggalkan di luar. Apakah Anda yang secara pribadi dipilih oleh Raja Naga? Kamu pikirkan baik-baik soal gimana caranya biar Yi Xiaorong menyelamatkannya. Siapa yang mengikat lonceng, dia yang harus melepaskannya. Wang Mian, bukankah kalian bersaudara? Anda juga sudah melihatnya. Bagaimana bisa begini? Liu Xingban, oh Liu Xingban. Sedikit ketulusanmu sebagai manusia. Aku khawatir kamu kasih semuanya ke Liu Qingnya, demi Jiling dan Raja Naga. Aku bisa menyelamatkannya kali ini. Tapi jika ada lain kali, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Baiklah. The film was translated and narrated by Shioro, aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Aku punya perasaan padamu. Shioro, Berhenti bicara omong kosong. Shioro, aku sangat merindukanmu. Kematian sudah di depan matamu. Dan kamu masih mencoba menipuku. Tolong. Cukup. Itu sudah cukup. Jangan, atau sebentar lagi, kamu bakal bikin dia takut parah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk menghentikanmu. Aku bilang aku kasih kamu balas dendam. Tapi kamu tidak bisa menyebabkan kematian. Berhenti bicara omong kosong. Cepat bunuh dia. Diam. Diam. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Siapa yang akan membunuhnya untukku? Berapapun uang yang kamu minta, aku kasih. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Aku harus mengambil nyawanya. Cepat dan selamatkan aku. Jika kau menyelamatkanku, aku akan memberimu seluruh perusahaanku. Apakah kamu serius? Sungguh. Namun aku bukan tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain. Tapi, melihat betapa tulusnya kamu. Baiklah, bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan uang untuk membeli perusahaanmu. Asalkan kau bisa menyelamatkan nyawaku. Aku tidak mau uang. Tidak sepeser pun. Bagaimana bisa kamu tidak mau uang? Kamu harus. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Uang. Hai, ini dia. 1 yuan ini. Kamu ambil saja. Ketika kamu keluar di masa depan, jangan naik taksi. Kontrak. Kamu cukup licik. Kamu dapat perusahaan tanpa bayar. Keluarga Liu ini tidak bisa dianggap remeh. Bisakah mereka lebih sulit dihadapi daripada kamu? Selain itu, kalau bukan karena ini, bagaimana mungkin Liu tua mengiring bawahan Liu Qing? Bagaimana mungkin saya melahirkan orang tak berguna seperti Anda? Ayah, ini semua Wang Mian berkomplot melawanku. Sudah kubilang sejak lama, jangan mudah memprovokasi mereka yang tidak Anda yakini. Anda tidak mau mendengarkan. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Ayah, cukup. Lihatlah Anda, betapa kacau keadaan Anda sekarang. Ayah,
Perusahaan besar keluarga kita baru saja direbut begitu saja. Bisakah ayah menahan ini? Bukankah ini tamparan di wajah ayah? Anda anggap orang tua seperti pion. Anda belum pantas untuk itu. Keluar. Tolong. Terima kasih Kakak Chen, karena telah sudi datang ke gubuk sederhana saya. Anda membuat kediaman sederhana saya bersinar. Tidak perlu formalitas, jika Liu tua sebelumnya memiliki kekurangan terhadap Anda, mohon jangan menyimpan dendam. Orang kasar ini. Kamu tidak perlu sungkan. Agaknya hari ini kamu juga di sini untuk kota antik, bukan begitu? Anda benar-benar orang yang lugas. Orang tak berguna di keluarga saya itu. Biarkan dia menyelesaikan masalah ini. Tapi kota antik ini ditinggalkan oleh leluhur saya. Saya tidak bisa dengan mudah The melepaskannya. film was translated and Benar. narrated by M. Nanti Media. saya tidak akan punya muka untuk menghadap leluhur saya. Kota antik itu adalah kompensasi yang pantas kudapatkan. Siapa suruh putramu Liu Qing mencari musuh di mana-mana di luar? Kalau tidak, musuh tidak akan datang mengetuk pintumu. Liu tua dengan rendah hati dan lemah lembut memohon kepada Anda tidak ada gunanya, bukan? Benarkah Anda pikir Liu tua lemah? Paling buruk, kita akan binasa bersama. Saya tidak percaya. Keluarga Chen Anda tidak akan menderita kerugian besar. Saya akan menghancurkan Anda, sama seperti menghancurkan semut. Kalau tidak, coba saja. Ayah, tolong istirahat sebentar. Keluarga Liu ini akan diurus cepat atau lambat. Jika kamu bilang kesehatanmu ambruk, keluarga Liu tidak akan bisa bangun tertawa dalam mimpi mereka. Dasar bocah nakal. Anda berani goda saya sekarang? Bahkan demi Luo Ying, kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Beberapa toko perhiasan, grup Liu, semuanya akan diserahkan kepada Anda. Baiklah, Apa Anda berani bertaruh batu? dengan kamu di sini, apa yang perlu ditakutkan? Kita tidak bisa menjadi orang kaya generasi kedua, tapi kita bisa menjadi menantu dari salah satunya. Hei, Ketua Chen. Kalian berdua tiba bahkan lebih awal dariku. Bagaimana kesehatanmu belakangan ini? Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Liu. Anda adalah ayah mertua kakak laki-lakiku. Anda seperti pamanku sendiri. Anda terlalu sopan. Dasar bocah nakal. Anda semakin pandai bicara. Dulu waktu kecil Anda adalah labu bermulut keras kepala. Hai Ketua Chen, tolong jangan bicarakan aku. Mari kita masuk dan lihat. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, nak? Kakak, kesehatanku sangat baik. Apa menurutmu ada masalah di suatu tempat? Kurasa, otak anak ini tidak terlalu bagus. Hai. Kebiasaan buruk siapa yang kamu tiru? Menutup telepon tanpa menjelaskan apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kau lama sekali? Aku memecahkan harta ayah. Aku bakal bilang kamu pelakunya. Jangan sampai salah bicara nanti ya. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu mendekati harta karun semahal itu? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja melakukannya. Cepat bantu aku memikirkan solusi. Baiklah. Host memicu hadiah. Warisan master pengukir. Apakah kamu menerima? Benar-benar seperti mengantuk dan mendapatkan bantal. Terima. Hai. Kamu percaya atau tidak? Aku bisa mencarikanmu satu. Persis sama. Benarkah? Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Kamu anak, berhenti memengaruhi putriku untuk belajar hal-hal buruk. Oke, Anda asal bicara saja. Apakah ini sesuatu yang pada usia muda Anda harus Anda lakukan? Kalau sampai bokor, semua orang bakal ketawa ngakak. Kamu tidak percaya padaku. Apa yang perlu dipercaya atau tidak dipercaya? Benda mati. Orang hidup. Betapapun mahalnya ornamen ini, memiliki Anda dan Xiaoyin membawa saya kebahagiaan yang jauh lebih besar. Baiklah, saya tidak marah lagi. Kalian berdua berhenti bertengkar. Kalau aku akan pergi dulu ke grup keluarga Liu untuk melihat apakah ada alat yang cocok. Aku balik dan kasih lihat sesuatu. Kenapa kamu mau cangkang kosong ini? Dan kau bahkan menyinggung keluarga Liu. Aku miskin. Lagi pula, keluarga Liu tidak sanggup menjaga perusahaan ini.
Cepat atau lambat pasti akan berpindah tangan. Sebaiknya berikan saja kepada kami. Ini, anggap saja ini mas kawinmu. Pernikahan yang terakhir tidak dihitung. Lain kali aku kasih yang lebih besar buat kamu. Kau hanya tahu membual. Berhentilah melihat. Cangkang kosong ini. Apa yang bisa dilihat? Jadi apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku belum memutuskan. Namun, aset keluarga Liu tidak terbatas pada ini. Tempat ini sudah tutup. Jika kau mencari seseorang dari keluarga Liu, kau harus pergi ke tempat lain. Anda hanya menyita properti mereka. Anda telah menyita aset keluarga Liu. Itu adalah pembelian. Aku menyelamatkan Liu Qing. Jadi, dia menjual perusahaan ini kepadaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi bertanya padanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, tapi aset keluarga Liu harus tetap di tangan Liu Qing. Apakah kamu mengatakan orang di balik keluarga Liu? Anda tahu terlalu banyak. Anda akan tinggal di sini hari ini. Kamu adalah orang kelima yang mengatakan hal seperti itu kepadaku. Aku sekarang masih baik-baik saja, bukan? Cukup omong kosong. Sangat menyantun. Aku bahkan terharu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan lupakan, aku menyelamatkan hidupmu. Aku tidak butuh amalmu. Bahkan tanpamu, aku akan baik-baik saja. Liu Xingbangsi tidak berguna itu. Kamu tidak sedang menunggu. Raja Naga dan Jilingkan. Sungguh Lukon. Diam. Apa kau tahu Al-Iuki Eng yang sebenarnya? Justru karena dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Sekarang rumput di kuburannya sudah setinggi orang. Oh benar, kau akan bisa melihatnya segera. Sebelum dia meninggal, dia terus menyebut-nyebutmu. Sekarang dia ada di tanganku. Sangat sulit bagiku untuk memutuskan. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu apapun. Aku ingin properti keluarga Liuku. Dan nyawamu. Baiklah. Nyawa dibayar nyawa. Aku akan tetap di sini. Kamu biarkan dia pergi. Kalian memang pasangan yang sial. Aku sangat ingin membuat kalian berdua pergi bersama. Bahkan di jalan menuju alam baka. Lakukan, ya. Hai, tunggu. Orang di balik ini, apakah benar Jiling? Apa sebenarnya masalahnya? Betapa kejamnya. Bagaimana? Ada hasil dari penyelidikan? Tidak. Namun, bisa dipastikan bahwa orang-orang ini semuanya dari keluarga Liu. Aku melihat wanita itu barusan. Dia bersama Liu Qing. Masalah ini seharusnya berhubungan dengan mereka. Orang-orang ini pasti bawahan Liu Qing yang kulihat di keluarga Liu. Hanya saja, aku tidak tahu apa hubungan mereka dengan Liu Qing. Lebih seperti Liu Qing bekerja untuk mereka. Jangan khawatirkan itu dulu. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Kita harus menghilangkan masalah di masa depan. Tunggu sebentar. Mungkin mereka sedang bertemu di sini. Bukankah sudah jelas mereka menunggumu? Tuan yang terhormat, silakan keluar untuk berbicara. Kamu menemukanku. Itu kamu. Kamu mengenalku. Tentu saja. Kalian semua. Urusan kami tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kalian belum memprovokasiku. Jadi wajar saja, aku tidak akan menyerang kalian. Biarkan saja mereka pergi begitu saja. Bukankah kita sudah sepakat hilangkan masalah di masa depan? Karena aku sudah memikirkan cara yang lebih baik. Hei, apa yang baru saja kamu katakan? Metode macam apa itu? Aku bisa langsung memanggil wanita itu keluar pada saat itu. Kenapa tidak langsung tanya saja padanya? Aku pikir kamu takut mati terlalu cepat. Berikan pisaunya padaku. Keluar. Kamu benar-benar kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu menyerahkan pengungkit itu kepadaku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tega membunuhmu? Aku tidak tahu. Tapi, kamu pasti tidak akan membunuhku sekarang. Kalau tidak,
Kamu tidak akan bersusah payah menyelamatkanku. Kamu masih membutuhkanku. Aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Aku bisa menyentuhnya. Hai, hati-hati. Berjanjilah padaku untuk melindungi mereka dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Beberapa hari yang lalu kau melakukannya dengan baik. Kau benar-benar berhasil memotong Imperial Grand. Jika barang itu diletakkan di toko, itu akan menjadi efek promosi terbaik. Kalau begitu, yang itu untukmu. Bagaimanapun kamu ingin menanganinya, kamu boleh menanganinya. Tapi, kamu wajib cari sepasang gelang buat Luoying. Aku tidak peduli sisanya. Kau anak. Aku sampai kehabisan kata-kata buat kamu. Ada apa? Cepat kemari dan lihat dia Xioro. Siapa yang melakukan ini? Terima kasih. Karena telah memberitahuku apa itu keluarga. Jangan banyak bicara dulu. Biarkan aku mengobatimu. Percuma saja. Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku. Aku telah merepotkanmu. Aku harus keluar sebentar. Sebelum aku kembali. Tidak ada di antara kalian yang boleh pergi. Wang Mian. Hentikan. Sudah waktunya untuk bangun. Seseorang di sini menunggumu pulang. Aku belum menemukan Liu Qing. Akhir-akhir ini orang-orang di sini panik. Mengatakan ada orang gila yang bertindak kejam. Jika kau terus seperti ini, bagaimana aku bisa menghadapi Xiaoyin dan ibumu? Ibu dan anak itu tidak bisa tidur setiap malam. Bagaimana dengan Liu Qing? Liu Qing menggunakan temanku. Pertama melukai Luoying dan kemudian Ye Xiaoro. Sekarang dia bahkan ingin berurusan dengan keluarga Chen. Bukankah mereka hanya mencoba untuk melukai orang-orang di sekitarku? Apa salah kalau aku balas setimpal? Kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Semua ini karena aku. Jika mereka punya nyali, suruh mereka datang mencariku. Wang Mian, ini bukan salahmu. Lalu Liu Qing dan Wang Hu yang asli. Dan Ye Xiaoro. Kesalahan apa yang telah mereka lakukan? Wang Mian jangan terobsesi. Aku harus menemukan Liu Qing. Wang Mian. Kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah lama meninggalkan rumah ini? Aku ingin kembali. Untuk menemui ayah. Jika aku tahu saat itu bahwa kau orang seperti itu, aku akan berjuang sampai mati dan tidak akan membiarkan adikku menikahimu. Ini semua salahku. Jika bukan karenaku, tidak akan ada yang mati. Ini semua salahku. Yang paling pantas mati adalah aku. Saat ayah meninggal, ada jarum perak di tubuhnya. Apa kau tahu siapa yang harus dicari? Aku tahu. Aku harus membuat mereka membayar darah dengan darah. Ibu, aku akan melindunginya dengan baik. Jangan khawatir. Aku akan memberimu penjelasan. Kal. Jangan khawatir. Mulai sekarang keluarga kita punya aku. Sistem. Aku ingin mendapatkan kekuatan. Aku harus hadapi mereka dengan kekuatan seimbang. Hadiah tuan rumah terpicu, mendapatkan warisan guru langit. Efek sampingnya parah dan tidak diketahui. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lanjutkan.
Luo Ying. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Mama, apa yang terjadi? Xiaomian, kenapa kamu baru kembali? Astaga, kamu baik-baik saja. Sudah waktunya melepaskan. Luo Ying masih menunggumu. Mama. Aku takut kali ini. Aku harus mengecewakanmu dan Luo Ying lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Selama mereka masih di sini 1 hari saja. Kita tidak akan tidur nyenyak 1 hari pun. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua hidup penuh rasa takut begini. Tapi mereka sangat kuat. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan ibu lakukan? Ibu, jangan hentikan dia. Biarkan dia pergi. Wang Mian, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Aku akan menunggumu di rumah. Jangan khawatir. Aku masih berutang pernikahan padamu. Ada 10 juta di kartu ini. Ini seharusnya bisa membantumu melewati krisis keluarga Chen. Ini. Aku pergi. Kau harus kembali. Keluar. Dasar pembunuh. Kau tidak pantas berada di kamar tuan tua. Aku benar-benar meremehkanmu. Setelah sekian lama, kau baru saja menemukan tempat ini. Beraninya kau. Chen Haiqiao, semua mati di tanganku. Jika aku menyalakan api, apa yang bisa kau lakukan? Baiklah. Benar-benar kau. Lalu, apa yang kau pikirkan yang kulakukan akhir-akhir ini? Kau pikir aku selalu di sisi Jilin. Untuk apa? Kenapa? Kau tidak perlu tahu. Karena kau akan segera The mati. film was translated and Apa kau narrated pikir by aku akan M-Media. menguraikan semua ini pada orang mati? Wang Mian. Kau sudah bangun. Kau menemukanku. Siapa yang mencarimu? Aku. Hari itu aku benar-benar melihatmu. Aku juga melihat. Kau memelukku dan menangis. Jangan besar kepala. Kau pasti bermimpi. Cepatlah, kita akan ketinggalan pesawat sebentar lagi. Kita akan berhasil. Jalan lebih pelan. Kau akan menjadi mama. Kenapa kau masih seperti anak kecil? Sangat ceroboh. Kau adalah asisten pribadiku dan pengawal. Bisakah kau menanganinya? Baiklah, baiklah, baiklah. Apapun yang kau katakan baik-baik saja. Mereka sudah naik pesawat. Haruskah semuanya berjalan sesuai rencana? Bagaimana dengan Chan Mei? Buat dia menghilang. Dimengerti. Biarkan mereka menyaksikan kekuatan teknologi. Kau sangat pintar. Kau dengar tadi? Dia mengejar ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Mama kita bahkan tidak di rumah. Kalau begitu, ini yang aku siapkan. Bagi mereka, jebakan yang pasti. Orang itu, bagaimanapun juga adalah ibu kandungmu.
Sebenarnya, kalian berdua bisa bicara. Apa yang perlu dibicarakan? Wanita itu tidak pernah membesarku satu hari pun sejak mereka muncul. Berapa banyak hal yang salah. Tidak bisakah kau melepaskannya? Kau pergi dulu dan bersembunyi di rumah sebentar tanpa sinyal rahasia kita. Jangan buka pintu untuk siapapun. Kalau begitu, kau hati-hati. Aku akan baik-baik saja pergi. Kau datang di waktu yang tepat. Hari ini kebetulan ulang tahun kematian ayahku. Jadi aku biarkan kalian berdua menemaninya di alam baka. Dengan hanya kemampuan sebanyak ini, kau berani mengatakan kau akan membuat kami tinggal. Sungguh lelucon. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan padamu seberapa hebat kemampuanku sebenarnya. Titik vital ini akan membuat seluruh tubuhmu membusuk, tapi kau tidak akan langsung mati. Aku juga akan membiarkanmu merasakan apa artinya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Bagaimana kamu bisa jeti seperti ini sekarang? Seharusnya aku yang tanya itu ke kamu. Bukankah kau selalu memaksaku untuk tumbuh? Liu Qing, Wang Hu, Yin Xiaoro, mana di antara mereka yang bukan karenamu? Itu adalah kehormatan mereka. Tidak sembarang orang bisa dikorbankan kepada Raja Naga. Bahkan aku tidak bisa. Sungguh lelucon. Ini tidak lain hanyalah alasanmu karena takut mati. Sekarang kamu akan menyerangku. Aku hanyalah kalau dia yang membuatku sukses. Orang yang mau membunuh keluargaku hanyalah melawan dengan sekuat tenaga. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Mengapa mencari kematianmu sendiri? Xiaomian, ikutlah denganku. Aku bisa menebus beberapa tahun terakhir ini apa yang ku berutang padamu. Segala yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Jika kamu ingin uang, aku punya banyak. Jika kamu tidak ingin mengantar makanan, aku punya banyak perusahaan. Untuk kamu pilih. Gadis dari keluarga Chen itu, jika kamu menyukainya, kamu bisa membawanya serta aku mampu menafkahinya. Lalu bagaimana dengan mamaku? Itu bukan ibumu. Dia hanyalah seekor anjing yang kubesarkan. Anjing yang menggigit. Jika bukan karena dia, kita tidak akan kehilangan. Bertahun-tahun, aku pasti sudah menemukanmu sejak lama. Aku mengerti. Selama bertahun-tahun ini, kita terus berpindah-pindah. Jadi itu semua karenamu. Mamaku bilang ayahku tidak berperasaan dan kejam. Itu juga perbuatanmu, bukan? Selama bertahun-tahun, aku tidak punya satupun teman. Aku akhirnya punya teman. Dan mereka dibunuh. Juga, racun yang kudapatkan saat kuliah dulu, itu juga kau yang meracuniku, bukan? Benar. Ini semua ulahku. Li Jing si bodoh itu. Aku hanya mengarang cerita, dan dia mempercayainya. Jika bukan karena bantuannya, aku benar-benar harus berpikir keras tentang apa yang harus digunakan untuk menipumu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tubuhmu adalah wadah terbaik Raja Naga. Kebangkitan Raja Naga membutuhkan tubuhmu. Setelah Raja Naga bangkit, kamu bisa mendapatkan kekuatan tak terbatas. Kamu bisa mendapatkan segala yang kamu inginkan. Kamu akan menemukan teman-teman. Hanyalah dalam hidupmu. Kehadiran yang sangat singkat. Mereka tidak punya arti. Arti teman. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Katakan apapun yang kamu mau. Namun, ada satu hal lagi. Ini tentang tubuh Chen Mei. Tubuh Chen Mei, seperti yang kamu tahu, didera penyakit. Bergantung pada obat-obatan untuk bertahan hidup. Tidakkah kamu ingin dia menjadi sehat dan baik-baik saja? Dan menghirup udara segar? Jangan bohong padaku. Aku tidak akan percaya padamu. Entah kamu percaya atau tidak, kamu harus melihatnya dulu. Untuk tahu.
Bagaimana ini mungkin? Percuma. Kembali dan terima pukulanmu. Ini adalah kekuatan Raja Naga. Aku hanya mewarisi sebagian kecil, 1/10-nya. Jika kamu menggunakan tubuhmu, kamu akan mewarisi lebih banyak lagi. Saat itu, kamu akan bisa berjalan tanpa hambatan. Benar. Aku percaya, kamu akan membuat pilihan yang tepat. Raja Naga menunggumu. Kamu akan memiliki kekayaan tak terhitung. Kamu akan memiliki wanita tak terbatas. Dan kamu juga akan memiliki masa muda abadi. Tidak, tidak. Ini bukan yang kuinginkan. Yang kuinginkan hanyalah bersama keluarga dan teman-temanku. Hanya itu saja. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu inginkan. Raja Naga bisa mengizinkanmu untuk memenuhi semua keinginanmu. Raja Naga bisa membiarkan kerabat dan teman-temanmu selalu berada di sisimu. Selama mereka rela mengorbankan diri. Setelah Raja Naga bangkit di tubuhmu, dia bisa mengizinkanmu untuk memenuhi semua keinginanmu. Apa yang kamu inginkan dan apa yang kami inginkan adalah satu dan sama. Raja Naga, bisakah dia benar-benar menyembuhkan penyakit ibuku? Bahkan jika Raja Naga tidak turun tangan secara pribadi, aku masih bisa menyembuhkan penyakit Chen Mei dan memperpanjang umurnya. Tapi, kau bilang sebelumnya bahwa ibuku akan menghilang dari dunia ini. Itu hanya sesaat kemarahan dariku. Meskipun dia adalah anjing yang kubesarkan. Setelah bertahun-tahun ini, jasa dan kesalahannya saling meniadakan. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Selama kamu bahagia, aku bersedia memenuhi semua keinginanmu. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja aku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Sekarang, kamu akhirnya bisa memberitahuku. Apa kode rahasiamu? Kau akan menyesali ini. Kamu ternyata tidak jatuh ke dalam ilusiku. Bagaimana itu mungkin? Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Kamu membohongiku. Kalian semua membohongiku. Karena itu masalahnya. Jika yang besar tidak patuh, kalau begitu, aku pakai yang kecil. Pasti ada satu yang akan patuh. Aku akan membawanya keluar. Dan sampai dia melahirkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun melihatnya. Adapun yang lain, aku akan membunuh mereka semua. Kalau begitu kau bisa coba. Coba langkahi tubuhku. Siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali. Kali ini, giliranku melindungimu. Bukankah kau ingin boneka yang patuh? Aku bisa memberimu satu. Tapi, kau harus melepaskan Wang Mian dan yang lainnya. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kamu benar-benar anak yang patuh. Kamu adalah satu-satunya menantuku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Luo Ying, kau tidak bisa pergi bersama mereka. Kembali. Kau harus hidup dengan baik. Dan untuk bagianku, Luo Ying. anak baik, kemarilah ke sisiku dengan patuh. Kemarilah dengan patuh. Wang Mian, aku sangat kesakitan. Bisakah kau memelukku?
Luo Ying. Kali ini, aku akan membuat kau menjadi abu dan tersebar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Pengaturan pemakaman Li Jing. Biarkan aku yang mengurusnya baiklah. Raja Naga pasti akan turun lagi ke tanah ini.